Hai 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 pioners, salam petir, jeder jeder jeder. Membahasakan tentang Pi Network ini memang susah ya guys, hanya bisa dipahami saja. Kenapa demikian? Ya iya, karena Pi Network ini hanya bisa dibilang aneh bin ajaib. Maksudnya, Pi Network sudah mulai menggaungkan barter sana, barter sini, luar dan dalam negeri. Walaupun masih kalangan sendiri. Maksudnya sendiri itu piye? Maksudnya belum semua vendor mau membarterkan produknya dengan Picoin. Kabar gembira daripada pionir yang sudah mau dan sudah mulai melakukan barter dengan vendor-vendor yang sudah bersedia dan tersedia. Dan di sini juga terjadi polemik. Gini maksudnya, kita sama-sama menganalisa dengan keterbatasan ya, karena toh saya bukan ahli kripto, bukan ahli forensik. Seharusnya menurut saya ada satu komando yang benar-benar mengakomodir segala bentuk kegiatan, terutama barter-membarter. Karena ada pihak yang mengatakan, jagalah Picoin Anda. Jangan pernah terpengaruh dengan pionir atau vendor-vendor yang tidak bertanggung jawab. Karena segala kegiatan yang terkait dengan akun Anda menjadi tanggung jawab Anda sendiri. Sedangkan di pihak yang lain, bangga dengan dimulainya kegiatan barter-membarter ini. Tentunya pionir dan vendor-vendor yang sudah siap. Yang saya khawatirkan gini loh, jangan sampai kegiatan barter-membarter ini akan berdampak pada komunitas Pi Network, khususnya bagi pionir-pionir yang belum memahami, bahkan benar-benar tidak paham dengan konsep atau mekanisme yang terjadi saat ini. Kan pasti banyak pionir melihat sudah mulai banyak terjadi barter sana barter sini. Sehingga ada juga pionir yang mau ikutan untuk membarterkan Picoinnya dengan produk yang pernah dilihat di media-media sosial yang di-share atau yang diposting. Dan ternyata vendor tersebut tidak bersedia. Walaupun pionir ini tidak mematok harga sesuai dengan konsensus. Yang contoh, kalau konsensus itu kan seperti yang kita lihat terjadi barter di hotel, sesuai dengan harga konsensus. Nah, pionir ini tidak apa-apa dengan harga yang paling bawah. Mungkin pionir ini hanya ingin membuktikan bahwasanya Pi Network-nya ini benar-benar bisa dibarter. Mungkin untuk promo ke tetangga, teman, kenalan, atau lain-lain, ya kan? Dan inilah kemungkinan besar polemik-polemik yang akan terjadi dalam komunitas Pi Network yang saya maksud. Belum lagi ada kicauan pionir yang menyanyi-nyanyi bahwa mereka belum mendapatkan undangan KYC, atau mungkin ada yang belum lolos KYC atau proses KYC. Tapi ada juga yang sudah dapat undangan KYC, tapi beliau sendiri yang belum mau. Nah, itulah polemik lagi kan? Dan yang paling krusial, bisa saja ada vendor yang mengatakan bahwasanya barter dari pionir ke vendor yang kemarin yang sudah kita contohkan itu hanya tes, hanya untuk promo. Itu pusing, repot. Seperti buah si malakama. Barter-membarter sudah dimulai. Namun harga tetap pada harga konsensus. Andai ada pionir yang ingin membarterkan di bawah harga konsensus, apakah dengan berbondong-bondongnya pionir ada vendor yang bersedia? Polemik lagi, polemik lagi. Nah, di sini saya bacakan ya, ada sekedar himbauan yang menurut saya patut untuk disimak oleh para pionir. Nih, beliau mengatakan, saya menghimbau kepada semua pionir yang saat ini sedang heboh-hebohnya melakukan proses transaksi P2P barter barang, harap dipahami baik-baik untuk saat ini bahwa yang dilakukan adalah atas kesepakatan sesama pionir
Jika nantinya tidak sesuai dengan harapan, tidak ada hubungannya dengan Pi Network atau core team. Jadi, saya sangat menyarankan kepada pioneers yang melakukan transaksi P2P atau pioneers to pioneers dibekali surat perjanjian atas meterai. Wow, atas meterai. Untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Benar juga. Karena di mainnet tertutup ini, core team baru mengizinkan pioneers melakukan transaksi barter barang atau jasa, dan dalam proses transaksi P2P tidak ada paksaan kepada pihak lain dan harus sesuai dengan kesepakatan masing-masing. Sangat lebih aman melakukan transaksi setelah core team meluncurkan project SDK atau mainnet terbuka. Padahal ada info juga sekarang ini sudah mainnet terbuka. Aduh, benar-benar deh. Dan saya menghimbau kepada semua pionir harap berhati-hati dalam mengambil keputusan untuk melakukan transaksi peer-to-peer. Karena koin Pi menjadi tanggung jawab yang punya akun atau yang punya koin itu sendiri. Ya iyalah. Dan saya menghimbau kepada semua pioneers dalam proses transaksi barter, logikanya dikedepankan. Jangan mudah terpengaruh dengan informasi yang belum tentu bisa dipertanggungjawabkan. Pesannya adalah bahwa pioneers harus memutuskan berapa nilai Pi untuk suatu barang dan jasa atas kesepakatan sesama pioneers. Dalam hal ini, seperti yang telah core team tekankan di enclosed mainnet atau mainnet tertutup, Pi belum memiliki nilai. Saya masih melanjutkan dengan copy paste yang menurut saya patut untuk disimak oleh pioneers. Berapa nilai Pi ke depan? Penentuannya ada di mainnet tertutup. Inilah bikin polemik baru. Disuruh boleh, tapi dilarang. Tapi boleh, tapi nggak boleh. Inilah mungkin kurangnya pemahaman sehingga membingungkan. Dengar ya. Nih, dengar ya. Mainnet tertutup adalah ajang pembuktian atas konsensus yang dibuat oleh pionir secara global. Coba, disinilah ketentuan untuk dikira-kirain berapa nanti harga atau nilai Pi ke depan. Sedangkan di warning, hati-hati dengan Pi coin Anda, dengan akun Anda, karena yang bertanggung jawab adalah Anda sendiri. Pusing nggak? Lanjut ya. Di mainnet tertutup, inilah konsensus akan diuji atau pionir akan diuji seberapa tangguh dalam mempertahankan nilai konsensus yang mencapai $314.159. Dan penentu nilai Pi bukanlah vendor, akan tetapi pionir itu sendiri. Seberapa tangguhkah pionir dalam mempertahankan nilai konsensus? Karena di mainnet tertutup ini adalah tolok ukurnya core team untuk menentukan nilai Pi ke depan. Ya baik, kita tetap melihat seiring dengan waktu bagaimana metamorfosis Pi Network ini ke depan. Intinya, tetaplah cerdas, tetap semangat. Saya bisa, kamu bisa, kita bisa. Thank you. Bye.